Perkembangan teknologi membuat informasi menyebar tanpa batas dan opini publik terbentuk dalam hitungan detik. Dalam situasi seperti ini, sebuah isu kecil dapat berkembang menjadi masalah besar jika tidak dikelola dengan komunikasi yang tepat. Kami, kelompok 3, telah melakukan analisis pada 2 perusahaan yang ada di Indonesia. Di era digital saat ini, sebuah informasi dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial, bahkan dalam hitungan detik. Kondisi ini membuat perusahaan tidak hanya dituntut untuk menjalankan operasional bisnis, tetapi juga harus mampu menjaga reputasi dan kepercayaan publik. Satu isu bisa berkembang menjadi krisis besar, dan satu konflik internal bisa mengganggu stabilitas perusahaan. Oleh karena itu, dalam video ini kami akan menganalisis 2 kasus, yaitu PT Pertamina sebagai contoh isu eksternal dan PT Pakrin sebagai contoh konflik internal perusahaan. Secara umum, krisis dalam perusahaan dapat berasal dari 2 sumber, yaitu internal dan juga eksternal. Pada PT Pertamina, krisis bersifat eksternal yang dipicu oleh persepsi publik dan juga pemberitaan di media. Sedangkan pada PT Pakrin, krisis bersifat internal yang dipicu oleh ketegangan antara manajemen dan juga karyawannya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap jenis krisis membutuhkan pendekatan komunikasi yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga stabilitas dan juga reputasi perusahaan. Dalam menganalisis kasus ini, digunakan konsep manajemen isu menurut W. Howard Chase. Manajemen isu merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan merespons isu sebelum berkembang menjadi krisis. Terdapat 5 tahap utama dalam manajemen isu, yaitu identifikasi isu, analisis isu, penentuan prioritas, strategi respons, dan evaluasi. 5 tahap ini menjadi dasar dalam menilai bagaimana perusahaan mengelola permasalahan yang terjadi. Kasus pertama adalah PT Pertamina sebagai BUMN yang berperan penting dalam penyedia energi nasional. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan distribusi dan kualitas bahan bakar minyak yang memicu perhatian publik secara luas. Karena menyangkut kebutuhan sehari-hari masyarakat, isu ini dengan cepat berkembang dan menjadi perbincangan di media sosial. Jika dianalisis berdasarkan 5 tahapan manajemen isu, pada tahap identifikasi, Pertamina cenderung terlambat dalam mendeteksi isu karena baru merespons setelah keluhan masyarakat viral di media sosial. Pada tahap analisis, isu ini memiliki dampak besar terhadap reputasi perusahaan dan kepercayaan publik. Dalam menentukan prioritas, seharusnya isu ini termasuk kategori tinggi karena berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, pada tahap respon, perusahaan cenderung lambat dan hanya memberikan klarifikasi secara satu arah melalui media sosial. Pada tahap evaluasi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang dilakukan masih bersifat reaktif. Jika Pertamina menghadapi tekanan dari luar, maka kasus berikutnya menunjukkan tekanan yang berasal dari dalam organisasi. PT Pakrin menghadapi konflik internal yang berkaitan dengan permasalahan manajemen dan juga karyawan. Konflik ini berdampak langsung pada operasional perusahaan, termasuk keterlambatan pembayaran gaji karyawan. Kondisi ini memicu ketidakpastian dan menurunkan kepercayaan karyawan terhadap perusahaan. Dalam manajemen konflik, terdapat 5 strategi utama, yaitu menghindari, berkompetisi, kompromi, mengakomodasi, dan juga berkolaborasi. Pada kasus ini terlihat bahwa perusahaan cenderung menggunakan strategi menghindari. Dengan tidak memberikan informasi secara transparan kepada semua karyawannya. Selain itu juga strategi berkompetisi juga muncul dalam konflik kepemilikan ini, di mana masing-masing pihak mempertahankan kepentingannya sendiri. Namun, strategi kompromi dan akomodasi tidak diterapkan secara optimal sehingga konflik semakin berlarut-larut. Pendekatan yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah kolaborasi, di mana melalui komunikasi terbuka dan mediasi untuk mencapai solusi bersama. Jika dibandingkan, kedua kasus ini memiliki perbedaan pada sumber permasalahan, namun memiliki kesamaan dalam pengelolaannya. Pertamina menghadapi isu eksternal, sedangkan Pakrin menghadapi konflik internal. Namun, keduanya menunjukkan keterlambatan respons dan kurangnya komunikasi yang efektif.
Hal ini membuktikan bahwa komunikasi merupakan faktor kunci dalam mengelola krisis suatu perusahaan. Dalam perspektif public relation, perusahaan seharusnya menerapkan strategi komunikasi yang lebih proaktif. Pada kasus Pertamina diperlukan sistem deteksi dini isu serta komunikasi publik yang cepat dan juga transparan. Sementara itu, pada kasus Pakarin, perusahaan perlu memperkuat komunikasi internal melalui transparansi informasi dan mediasi antara pihak yang berkonflik. Dengan demikian, public relation berperan sebagai pengelola komunikasi strategis yang menjaga hubungan antar perusahaan dan juga stakeholder. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa manajemen isu dan konflik memiliki peran penting dalam menjaga reputasi dan stabilitas perusahaan. Pertamina masih menunjukkan respon yang reaktif, sedangkan Pakarin mengalami konflik berkepanjangan akibat lemahnya komunikasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan deteksi dini, respons yang cepat, serta evaluasi berkelanjutan agar permasalahan tidak berkembang menjadi krisis. Karena pada akhirnya krisis bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi tentang bagaimana perusahaan meresponnya. Terima kasih.